Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dewi Nazarina, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil praktikum saya tentang listrik statis. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menggunakan mika plastik, aluminium foil, dan juga kertas sebagai alat percobaannya. Nah, tujuan praktikum yang saya lakukan yang pertama dapat mengetahui bagaimana cara kerja listrik statis. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh listrik statis pada mika plastik terhadap bulatan aluminium yang tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah mika dapat menarik atau mengangkat bola-bola aluminium atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh listrik statis pada mika plastik terhadap potongan kertas. Nah, nanti apakah mika dapat menarik potongan kertas itu atau tidak? Hipotesis pada percobaan kali ini yaitu mika plastik apabila digosok dengan kain wol, maka terdapat listrik statis yang dapat mengangkat atau menggerakkan bola-bola aluminium foil dan juga potongan kertas. Selanjutnya, landasan teori. Listrik statis merupakan kumpulan dari muatan listrik yang jumlahnya tetap atau statis. Listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Muatan listrik ini bisa negatif ataupun bisa positif. Listrik statis juga bisa diartikan sebagai listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya itu berada dalam keadaan diam. Oleh karena itu, listrik ini dinamakan listrik statis. Nah, listrik statis ini merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda itu digosokkan satu sama lain. Nah, sebuah benda itu dikatakan memiliki gaya listrik statis karena ketidakseimbangan muatan listrik pada benda tersebut. Muatan listrik suatu benda terjadi karena susunan partikel benda yang terdiri dari molekul-molekul dan atom yang di dalamnya terdapat proton dan elektron dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan teori Thomson, Rutherford, dan Bohr, atom terdiri dari muatan positif dan juga negatif. Muatan positif dinamakan proton dalam inti dan muatan negatif dinamakan elektron yang bergerak mengelilingi inti. Jika proton dan elektron jumlahnya sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Sebaliknya, benda bermuatan negatif bila jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Benda bermuatan positif bila jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Yang ketiga, landasan teori yang ketiga yaitu fenomena listrik statis ini juga sejalan dengan hukum Coulomb yang menjelaskan mengenai interaksi dua benda yang bermuatan listrik di mana benda yang bermuatan listrik sejenis akan tolak menolak, sedangkan jika bermuatan negatif dan positif akan saling tarik-menarik. Kemudian variabel bebas yang saya gunakan pada percobaan kali ini yaitu benda, kertas, dan juga aluminium foil. Nah, variabel bebas adalah nilai yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kehendak si pelaku eksperimen, yaitu saya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang ditunjukkan terhadap perubahan besaran yang lain atau variabel terikat. Nah, variabel bebas pada praktikum ini saya menggunakan benda kertas dan juga aluminium foil karena kita ingin mengetahui pengaruh perbedaan dua benda ini dengan menghitung jumlah kertas yang terangkat dan jumlah aluminium foil yang terangkat. Kemudian variabel terikat yaitu variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel bebas. Variabel ini diukur dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Karena nilainya yang tergantung dari variabel bebas, maka dinamakan variabel terikat. Nah, perbedaan benda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pada muatan listrik statis benda. Hal ini berarti variabel terikat dalam percobaan ini adalah muatan listrik statis benda. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama ada aluminium foil, yang kedua ada mika plastik, yang ketiga ada kain wol atau handuk, yang keempat ada kertas HVS dan alatnya yaitu gunting. Nah, langkah-langkah melakukan percobaan ini yang pertama yaitu siapkan alat dan juga bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan. 2. Buatlah bola-bola dari aluminium foil. 3. Gosok-gosokkan plastik mika dengan kain, misalnya dengan handuk. 4. Dekatkan plastik mika tersebut pada bola-bola aluminium foil itu. 5. Ganti bola-bola aluminium foil itu dengan potongan kertas. Dan yang terakhir, catatlah hasil pengamatan.
Percobaan menggunakan aluminium foil, kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada mika, kemudian aluminium foil, dan juga ada handuk. Kemudian selanjutnya yaitu kita bulat-bulatkan aluminium foil. Selanjutnya gosok-gosokkan handuk itu di atas permukaan mika, dan juga setelah itu dekatkan bola-bola aluminium foil dengan mika yang sudah digosok. Kemudian yang selanjutnya yaitu percobaan kertas. Nah, yang pertama kita siapkan bahannya, yaitu ada kertas HVS, kemudian ada mika, ada handuk, dan juga gunting. Yang pertama kita gunting dulu kertasnya menjadi potongan-potongan kecil, kemudian kita gosok-gosok tadi mika tadi sehingga nanti akan bermuatan listrik mikanya. Setelah bermuatan listrik, maka kita dekatkan di atas permukaan kertas tadi. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin saya telah membuat sebuah permainan yang berlandaskan dengan listrik statis, yaitu sebuah permainan mini sepak bola, di mana di situ terletak bola-bola aluminium foil. Nah, bagaimana cara memainkannya? Yang pertama yaitu kita gosok-gosokkan dulu mika dengan handuk kering. Kemudian setelah bermuatan listrik, maka mika tersebut didekatkan dengan bola-bola aluminium foil. Nah, nanti secara otomatis bola-bola aluminium foil itu akan terangkat atau tertarik di mika, kemudian kita jalankan hingga bola-bola aluminium foil itu nanti akan sampai ke garis finish atau mencetak gol. Sementara ini merupakan contoh gambar yang secara jelas dan lebih bagus daripada punya saya. Nah, sebelum kita melakukan sebuah pembahasan, kita lebih dulu tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Demina Zarina, nomor absen 32 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan listrik statis. Di situ ada tabel pengamatan yang isinya yaitu benda yang digunakan tadi aluminium foil, kertas, jumlah benda yang terangkat 3 buah, 13, dan juga jumlah kertas yang terangkat itu 13 atau banyak. Waktu menggosok itu 1 menit. Nah, dari data pengamatan tersebut dapat diketahui bahwa aluminium foil dan kertas bisa terangkat jika didekatkan dengan mika yang bermuatan listrik. Walaupun di aluminium foil jumlahnya itu lebih sedikit daripada kertas. Hal ini mungkin diakibatkan dengan massa aluminium foil yang lebih berat daripada massa kertas. Nah, sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi pada mika plastik tersebut? Mengapa mika bisa menarik kertas dan juga aluminium foil? Aluminium foil akan tertarik ke arah mika tersebut. Hal ini disebabkan karena mika sudah mengandung atau bermuatan. Adanya muatan listrik inilah yang membuat mika dapat menarik aluminium foil, akan tetapi tarikan tersebut hanya berlangsung sementara atau sebentar. Hal ini terjadi karena mika menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Nah, di mika itu bermuatan listrik negatif, sementara di kain itu muatannya itu positif. Hal ini terjadi karena elektron pada kain itu pindah ke mika sehingga mika bermuatan negatif. Kemudian yang kedua, kita melakukan percobaan mika plastik, kemudian ada kertas dan juga mika. Mika plastik yang semula dalam keadaan netral atau tidak bermuatan listrik itu sehingga tidak mampu menarik serpihan kertas kecil. Ketika mika plastik digosok, kain
handuk berarti memberikan energi kepada elektron untuk berpindah. Perpindahan elektron itu terjadi pada kain menuju mika plastik. Mika plastik akan bermuatan negatif karena mendapat sejumlah elektron dari kain handuk. Akibatnya, mika plastik kelebihan elektron. Pindahnya elektron pada kain wol mengakibatkan kain wol itu kekurangan elektron sehingga kain wol bermuatan positif. Lalu, ada sebuah pertanyaan, kenapa sih mika plastik yang telah bermuatan listrik itu dapat menarik serpihan kertas kecil? Tahukah mengapa serpihan kertas itu dapat menempel pada mika plastik? Nah, ini karena benda bermuatan positif maupun negatif dapat menarik benda netral. Benda yang bermuatan listrik itu berusaha mempengaruhi muatan yang tidak sejenis pada benda netral dan berupaya menarik ke arahnya. Akibatnya pada benda netral tersebut terjadi pemisahan muatan. Peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral akibat benda bermuatan listrik didekatkan ini disebut dengan induksi listrik. Nah, kemudian yang terakhir, maka melalui sebuah percobaan sederhana ini dapat ditarik kesimpulan bahwa benda-benda yang awalnya tidak memiliki muatan atau netral akan berubah menjadi muatan listrik negatif di mika dan listrik positif di kain. Karena adanya gesekan pada permukaan mika plastik dengan kain ini menyebabkan benda bermuatan listrik statis, sehingga membuatnya menjadi tarik-menarik. Sekian, terima kasih dari penjelasan tentang listrik statis. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.